Pernahkah kamu naik kereta, lalu tiba-tiba berhenti di stasiun yang gak ada sama sekali di aplikasi peta kamu? Atau mungkin kamu lihat papan nama stasiun, tapi hurufnya samar, kabur, dan kayak gak bisa dibaca. Kalau belum, subscribe dulu channel Cermin Malam. Sebelum keretamu nanti berhenti di tempat yang tidak kamu kenal. Malam itu, Jakarta sudah mulai sepi. MRT terakhir masih beroperasi, membawa beberapa penumpang pulang setelah lembur seharian. Salah satunya adalah Ryan, seorang karyawan swasta yang duduk di kursi paling ujung gerbong. Dia lelah banget, matanya cuma bisa menatap layar ponsel. Lalu, perlahan-lahan, dia tertidur. Gak lama Ryan terbangun waktu dia merasakan kereta mulai melambat. Anehnya, lampu di dalam kabin ikut meredup. Lalu terdengar suara pengereman yang lembut banget. Kereta pun berhenti sempurna di sebuah stasiun yang sama sekali tidak ia kenali. Peronnya panjang, tapi kosong melompong. Gak ada satu orang pun di sana. Papan nama stasiunnya menyala redup. Huruf-hurufnya seperti membentuk kata R-U-T, tapi sisanya kabur. Seolah-olah bergeser kalau dilihat terlalu lama. Ryan berdiri dari tempat duduknya, bingung. Pintu kereta terbuka secara otomatis. Dia menoleh ke penumpang lain di gerbongnya, tapi mereka semua entah tertidur pulas atau sibuk dengan ponsel masing-masing. Nggak ada yang peduli. Karena penasaran, Ryan pun melangkah keluar. Dia cuma ingin memastikan kalau dia nggak salah jalur. Begitu kakinya menyentuh lantai peron, udara di sekitarnya terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Peron itu sunyi sekali. Benar-benar hening. Tidak ada suara petugas. Tidak ada pengumuman stasiun. Bahkan, gak ada deru suara ventilasi yang biasa kita dengar di stasiun bawah tanah. Ryan langsung refleks mengeluarkan ponselnya, mencoba mencari sinyal. Tapi, gak ada. Bar sinyalnya kosong. Padahal stasiun bawah tanah biasanya tetap punya jaringan kan? Dia berjalan beberapa langkah, menjauhi pintu kereta. Matanya terus waspada. Tiba-tiba, lampu peron berkedip sekali, lalu stabil lagi. Dia melihat ke dinding. Papan rute digital di sana hanya menampilkan garis putih kosong, tanpa nama stasiun manapun. Ketika Ryan menoleh ke belakang, pintu MRT yang tadi dia naiki ternyata masih terbuka. Anehnya, interior gerbong dari luar tampak sedikit lebih gelap. Rasanya seperti lampunya meredup, padahal barusan masih terang benderang. Ryan melirik lagi ke papan nama stasiun yang aneh itu, dan dia kaget. Hurufnya berubah posisi. Bukan lagi root. Sekarang, kelihatannya seperti lebar U, R, tapi tetap saja nggak bisa terbaca utuh. Dia spontan mundur selangkah, jantungnya mulai berdebar. Nah, coba bayangin deh kalau kamu turun di stasiun yang namanya bisa bera boba sendiri. Kayak gitu. Kamu bakal langsung lari naik lagi ke kereta. Coba cari petugas, atau nekat cek peron itu sebentar buat mastiin. Belum sempat Ryan memutuskan, suara kereta berikutnya mulai terdengar datang dari kejauhan. Suara yang seharusnya biasa saja, tapi kali ini terdengar terlalu pelan, seperti datang dari tempat yang jauh banget. Ryan memutuskan untuk menunggu. Beberapa saat kemudian, cahaya lampu kereta lain akhirnya muncul dari dalam terowongan gelap. Kereta itu berhenti tepat di depannya. Saat pintunya terbuka, masinisnya keluar setengah badan dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Mas, cepat masuk. Ini bukan stasiun reguler." Ryan terpaku di tempatnya. Nggak bisa bergerak. Masinis itu menambahkan lagi, "Kalau terlambat naik, keretanya bisa nggak berhenti lagi di sini." Tanpa pikir panjang, Ryan langsung melompat masuk ke dalam kereta berikutnya. Begitu pintu menutup rapat, seluruh peron aneh itu langsung meredup. Seolah semua lampunya dimatikan sekaligus dalam satu waktu. Masinis menekan sebuah tombol, dan kereta mulai bergerak maju, meninggalkan peron gelap itu di belakang. Di dalam perjalanan, setelah detak jantungnya sedikit lebih tenang, Ryan memberanikan diri bertanya pada masinis itu, "Pak, maaf, tadi itu stasiun apa ya?"
Masinis itu menghela napas panjang. Kalau tegangan listrik di jalur drop sesaat, kereta kadang bisa berhenti di ruang transit lama. Secara teknis itu bukan stasiun, Mas. Cuma tempat yang dulu pernah masuk rencana jalur, tapi akhirnya nggak jadi dipakai. Tapi kok ada papan namanya? Tanya Rian lagi. Masih penasaran? Itu bukan papan nama, Mas. Itu cuma sisa panel otomatis yang kadang nyala sendiri kalau ada gangguan listrik. Masinis itu menatap lurus ke depan. Fokus ke jalur di depannya. Yang penting, kalau lain kali lihat nama stasiun yang gak bisa dibaca, jangan turun lama-lama. Rian menggenggam pegangan di sampingnya, erat-erat. Dia menoleh ke jendela, melihat ke belakang. Jalur gelap yang baru saja mereka lewati, perlahan tertutup oleh cahaya peron berikutnya yang tampak normal dan ramai. Akhirnya, sesampainya di stasiun tujuannya, Rian buru-buru mencoba mengecek peta MRT digital di ponselnya. Dia scroll bolak-balik, tapi sama sekali tidak ada stasiun yang namanya mirip dengan huruf-huruf yang ia lihat tadi. Malam itu, saat sudah di rumah, ia mendapat pesan dari temannya yang kebetulan bekerja di pengelola transportasi. Pesannya singkat. Barusan gue cek log. Rekaman CCTV di jalur yang lo lewati tadi sempat blank sekitar 7 menit. Biasa sih, gangguan teknis. Cuma, kalau lain kali lo ngeliat stasiun redup yang gak ada di peta, mending langsung naik kereta berikutnya aja. Jangan nunggu. Rian terdiam. Dia menutup ponselnya. Ketika dia berjalan keluar dari stasiun, suara kereta terakhir yang berangkat kembali terdengar. Dan entah kenapa, di kejauhan, gema dari peron aneh itu seperti muncul 1 detik lalu hilang ditelan malam. Sekarang, coba deh kamu yang jawab. Kalau kamu tiba-tiba turun di stasiun yang namanya nggak tercatat dimanapun, kamu bakal langsung naik lagi secepatnya? Coba tanya orang sekitar. Atau nekat nunggu kereta berikutnya datang? Kalau cerita ini bikin kamu merinding tipis, jangan lupa like, komen teori kamu di bawah, dan subscribe Cermin Malam biar nggak ketinggalan misteri transportasi lainnya. Ingat, di sini cerita adalah peringatan.